Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita yang sangat baik, Bapa yang cinta kita semua, Bapa yang selalu pelihara kita bangun pagi untuk yang sehat. Hari Sabtu, besok dalam minggu yang terakhir, waktu begitu cepat saudara ya. Besok dalam minggu yang terakhir di bulan April, karena minggu depan sudah bulan Mei. Dan minggu depan saya sudah ada di Israel. Karena saya tanggal 2 Mei sudah berangkat ke Israel. Dan saya tetap akan sampaikan firman Tuhan, baik melalui YouTube maupun nanti di Israel pun. Saya akan ambil video dan saya akan masukkan di YouTube, supaya Bapak Ibu tahu persis bahwa saya ada di Israel. Saya pergi ke Mesir dulu, dari Mesir ke Israel dan terakhir ke Yordan. Ya, puji Tuhan. Yang penting kita mau setia. Saya mau setia sama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau setia sama Tuhan. Kita tempatkan Tuhan Yesus di atas segala galanya. Karena terbukti nyata setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Sebentar kita mau baca 1 Tawarikh pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kemarin kita baca 1 Tawarikh pasal 10 di mana Saul mati. Dan Saul mati dan keluarga anak mati. Tapi begitu mati, Tuhan sudah punya rencana. Daud pengganti Raja Israel. Semua di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi Daud disertai Tuhan, beda dengan Saul. Karena Daud hidupnya takut sama Tuhan. Biarpun di tengah jalan nanti kita baca Daud ada sedikit salah, ada dosa, tapi Daud minta ampun sama Tuhan. Untuk itu kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin langkahku supaya langkah-langkahku tidak berdosa kepada Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tabrak di jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan nama Bapakku Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekal
cahaya dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang dialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Bapakku yang sangat kucintai, Engkau satu-satunya Tuhanku. Hanya kepada Engkau Yesus aku berlindung padamu. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Ampun. Kuduskanlah hidupku di dalam firman-Mu ya Tuhan. Pimpinlah Roh Kudus setiap langkah hidupku. Terima kasih, ku selalu berjalan setia dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami siap baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita pagi ini masih diizinkan kita bernafas, dipelihara sama Tuhan. Ini bukti nyata bahwa kita disertai sama Tuhan. Mari sesuai dengan firman Tuhan, kita minta sama Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Jangan pernah Bapak Ibu berjalan sendiri, tapi berjalan bersama Tuhan. Itu beritahukan jalan-jalan, karena jalan Tuhan sempurna. Di dalam 2 Samuel pasal 22-31, jalan Tuhan itu sempurna. Dan kalau kita berjalan-jalan Tuhan, Dia menjadi perisai, Dia menjadi perlindungan kita. Untuk itu ayat yang kelima, bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Biar hari demi hari kita berjalan bersama Yesus. Kita haus rindu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca 1 Tawari pasal yang ke-9, pasal yang ke-11 Saudara ya. Sekarang sudah pasal 11. Oh puji Tuhan, kalau kita bisa setia sama Tuhan, bisa rajin baca Alkitab, Bapak Ibu jadi anak yang rajin ya. Bersama saya menjadi anak Tuhan yang rajin, yang setia baca Alkitab, supaya kita diberkati sama Tuhan ya. Sebab Tuhan tuh lihat apa yang kita kerjakan, dilihat sama Tuhan. Ya, setiap waktu yang kita jalani, manusia tuh banyak pilihan ya. Satu pilihan kebenaran atau pilihan tidak benar. Banyak perbuatan-perbuatan manusia yang kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan, banyak tindakan ngawur, berbuat dosa, berbuat jahat ya, menyakiti hati Tuhan. Maka kita minta sama Tuhan supaya langkah kita diatur oleh Tuhan Yesus. 1 Tawari 11 tentang Daud menjadi raja atas Israel. Begitu kematian Saul, Tuhan sudah punya rencana. Daud diangkat sama Tuhan menjadi raja Israel. Saya mau baca, mari puji Tuhan, kita berterima kasih sama Tuhan supaya kita makin mengerti. Raja Israel yang pertama kalau ditanya siapa sudah saya jelaskan, Raja Saul. Ya, raja kedua Raja Daud. Ini bukti nyata. Kemarin sudah kita baca Saul mati, sekarang kita baca fase 11. Daud menjadi raja Israel, lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron. Nah, kumpul di Hebron, saudara ya. Hebron di Israel ya. Jadi kita kalau pergi ke Israel bisa pergi ke Hebron, di mana itu Daud dilantik menjadi raja dan ibu kota Yerusalem. Dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu,
Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Coba nih, berarti Daud sudah diincar. Satu, secara vertikal oleh Tuhan. Kedua, oleh orang Israel. Berarti Daud menjadi berkat. Ya, hal itu sesuai dengan pujian tadi. Jadikan pelita di dalam gelap. Dunia ini gelap loh Bapak Ibu. Ya, 1 Yohanes 5:19, dunia sudah dikuasai si jahat, penuh dengan kegelapan dosa. Sebetulnya kerinduan Bapak Ibu bersama saya dipakai Tuhan menjadi terang bagi dunia, menjadi pelita. Seperti Daud ya. Sebab di ayat kedua, telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Coba nih. Jadi mereka semua berkumpul, dia mohon kepada Daud. Berarti Daud sudah dinilai oleh orang Israel itu, dia layak menjadi raja karena hidupnya menjadi berkat ya. Itu ada yang ketiga. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara Samuel. Jadi sistem pemerintahan saat ini bukan teokratis yang langsung dulu Tuhan waktu zaman sebelum ada Saul, sebelum Daud, dulu sistem pemerintahan teokratis ya. Karena Tuhan panggil, Tuhan pilih Simpson, Tuhan pilih Deborah ya, para hakim-hakim ya, untuk memimpin Israel ya. Tetapi Israel kan 1:8 kemarin sudah terangkan ya, bahwa minta ada raja, sistem dari teokratis menjadi monarki. Dan saat ini sudah sejak Raja Saul sistem pemerintahan monarki jadi sistem kerajaan. Tapi Tuhan punya kedaulatan semua atas perintah Tuhan. Tuhan ambil alih semuanya. Maka Daud itu diurapi Tuhan, diangkat menjadi raja Israel ya. Terus minta melalui hambanya Samuel, perantaran Samuel. Terus ayat keempat, lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Orang Yebus asli adalah di Yerusalem, dijadikan ibu kota Israel, Yerusalem sampai saat ini. Waktu berapa tahun yang lalu Presiden Donald Trump waktu menjadi Presiden Amerika, Yerusalem menjadikan ibu kota karena memang sesuai dengan firman Tuhan ya. Ayat yang kelima, penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Kita pergi kalau ada kota Daud, saudara. Ada kota Daud ya di sana. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebetulnya orang menamanya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Ayat 9 terakhir, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin. Demikian firman Tuhan. Daud sah, legitimate, diangkat Tuhan, diurapi untuk menjadi Raja Israel, pengganti Raja Saul. Memang sesuai dengan awal Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan, sesuai tertulis dalam 1 Samuel pasal 16. Saya mau baca 1 Samuel pasal 16 ayat 7 sampai 12. Saya mau baca demikian. Ayat 7. Tapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya, ini pada waktu prosesi Daud, ya, anak Isai untuk menjadi raja. Ya, jadi kalau kita lihat ini baca 1 Samuel 16, ada Eliab, ada Abinadab, pikirnya Isai, wah cocok ini. Diurapi kata dia, wah ini anak Isai, minta kepada Samuel Nabi Samuel untuk diangkat, tapi ternyata tidak cocok semuanya. Ya, ayat 8 juga, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya, ayat yang 10, demikianlah Isai menyuruh ketujuannya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Jadi menjadi raja, termasuk menjadi presiden, itu pasti Tuhan yang tetapkan.
Karena semua adalah milik Tuhan. Tuhan punya kedaulatan penuh. Jadi kita belajar menghormati presiden. Dari presiden pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai di presiden 8 Pak Prabowo. Harus kita hormati semua, saudara. Karena semua dipilih ditetapkan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah rakyat itu menghakimi. Persoalan manusia salah itu bisa salah karena bukan Tuhan, bukan malaikat. Malaikat Lucifer aja bisa salah. Ya, jadi kita belajar, kita hormati. Kalau itu sudah ditetapkan Tuhan, belajar hormat. Persoalan nanti presiden atau raja salah itu nanti urusan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Maka belajar kita hormati. Ya, terus ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini kan anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk, ya, duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Inilah dia. Wah, sebab inilah dia. Jadi ditetapkan sama Tuhan. Samuel 13 mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Inilah contoh. Jadi Daud menjadi raja dan ternyata Daud disertai Tuhan. Maka penting kita, penyertaan Tuhan penting. Kalau tanpa Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, gagal. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Pentingnya kita, apapun butuh penyertaan Tuhan. Ternyata Daud disertai Tuhan. Ini sebab Tuhan semesta alam menyertai. Wah, dahsyat. Tuhan semesta alam yang punya di atas segala-galanya. Kalau disertai Tuhan, bahagia kita. Oleh itu mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun langkahku. Kalau Engkau tuntun hidupku Bapa, aku yakin Engkau selalu menyertai. Biar hari ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mungkin ada yang bekerja, mungkin pelan apapun. Besok juga hari Senin juga, Senin yang terakhir di bulan April, minta sama Tuhan. Termasuk saya juga berdoa untuk berangkat ke Israel. Tolong Bapak Ibu bantu dalam doa saya, Bapak Ibu yang saya cintai, bantu dalam doa. Saya adalah kakak atau adik atau saudara Bapak Ibu, minta doa supaya dalam pelayanan saya diberkati Tuhan. Saya doa juga Israel buat Bapak Ibu, tetap firman Tuhan akan bawakan. Tapi saya mohon maaf apabila nanti tanggal 2 saya jalan. Itu saya jalan berangkatnya siang, saudara. Pasti untuk pemberangkatan malam, saya itu kesulitan. Saya akan kirimnya di Muscat. Perjalanan dari saya berangkat jam 1 siang, jam 1 lewat lah kurang lebih. Sampai di Muscat itu jam 9 malam. Itu 9 malam perbedaan waktu sudah 45 jam dengan Muscat. Udah beda. Jadi pasti ada keterlambatan. Dan Bapak Ibu tolong mencari ya Bapak Ibu ya. Karena tetap saya kirim melalui YouTube. Cari pendeta Yakob Rahmat atau Yakob Rahmat di YouTube. Sehingga Bapak bisa mencari. Dan mohon maaf atas keterlambatan. Saya pasti akan kirim. Sampai di sana saya cari wifi. Saya cinta Tuhan. Saya cinta Bapak Ibu saudara semua. Begitu ada wifi saya kirim satu persatu. Tapi tolong Bapak Ibu juga mencari sendiri. Sehingga demikian kita sama-sama diberkati sama Tuhan. Minta sama pimpinan Tuhan. Setelah dari Muscat saya transit sebentar. Setelah berangkat ke Mesir saudara. Saya berangkat ke Mesir. Perjalanan pesawat itu sekitar 3 jam lebih sampai ke Mesir. Jadi setelah itu selama berapa hari di Mesir pasti ada terlambat-terlambatnya. Karena saya pergi ada acara ke Gunung Sinai. Berapa tempat saudara ya, kesibukan pelayanan sampai di Israel. Oh, begitu senang saya, begitu sukacita. Tetap saya akan bagikan firman Tuhan melalui YouTube. Dan saya akan nanti menggunakan YouTube juga. Saya akan langsung mengadakan khotbah, sampaikan firman Tuhan singkat. Waktu sampai di Israel atau di Mesir, dimanapun saya berada nanti, saya tetap akan melaksanakan pemberitaan firman Tuhan. Dan saya akan kirim kepada Bapak Ibu saudara semua, sehingga kita menikmati berkat Tuhan. Biar hari-hari langkah-langkah hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu
Itulah doaku, amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, amin, haleluya. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat pagi, sebelum beraktivitas kita berjaga dan berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan. Roh Kuduskan tuntun kita. Bawa aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan, tapi kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.